Oke guys, kembali lagi dengan saya Funik PR, dan di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari anime Isekai Decade. Video ini adalah kelanjutan dari video part sebelumnya, jadi buat kalian yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton lebih dulu supaya dapat lebih mudah memahami alur ceritanya. Hari pun cepat berlalu setelah Yuya menjadi model dadakan. Di pagi hari yang cerah, terlihatlah seorang pria tua menelpon putrinya bertanya apakah benar Yuya telah menyelamatkannya. Dan benar saja, dia tidak lain adalah ayah dari Kaori, seorang gadis yang sebelumnya Yuya selamatkan. Dia terlihat sedang dalam perjalanan dan dia pun kemudian menjawab jika itu benar. Ayahnya pun terkesan karena anak muda yang mau membela orang lain itu sangatlah jarang, sehingga dia pun ingin berterima kasih kepadanya. Kaori pun mengusulkan untuk membawa Yuya kalau begitu, dan ayahnya pun menyetujuinya. Cerita pun berpindah setelahnya ke sisi Yota dan Sora, adik Yuya, yang menemui Araki karena mendengar munculnya pria tampan yang mengaku bernama Yuya. Mereka tidak terima karena bahkan foto Yuya tersebar. Yuta dan Sora pun kemudian menunjukkan foto tersebut ke Araki, namun dia tidaklah peduli. Kenapa juga aku harus tahu tentangnya? Dia sendiri menyebut nama itu, ucapnya. Apa? Lalu bagaimana dengan babi gendutnya? Yuta dan Sora pun sangat terkejut dan Araki pun mengusirnya pergi tidak peduli. Sora pun kesal melihat tingkahnya tersebut, sementara Yuta segera mengajaknya pergi meninggalkan senpai sampah tidak berguna itu. Mendengar itu pun jelas saja Araki menjadi sangat marah, begitu juga anggota geng Red Ogre-nya, meski mereka juga tidak melakukan suatu hal khusus. Shin pun berpindah lagi ke sisi Yuya setelahnya yang sedang mengikuti kelas seperti biasa. Seorang murid terlihat sedang membaca majalah dan sang guru pun kemudian mengambilnya. Pak guru itu pun kemudian memarahi murid tersebut, sementara Yuya pun tersentak karena cover majalah tersebut adalah Miu. Dia pun melamun memikirkannya hingga akhirnya membuat sang guru marah. Kau pikir kau cukup pintar hingga tidak memperhatikan? Silakan terjemahkan paragraf ini. Jangan mengabaikan pelajaranku dasar ingusan, ucapnya, dan Yuya pun terdiam. Ada apa bocah ingusan? Bahkan pecundang pun bisa menerjemahkan ini, teriak Pak Guru. Para murid pun merasa kasihan pada Yuya karena itu paragraf yang sangat kompleks, namun jelas saja Yuya mampu membacanya dengan kemampuan cheatnya. Dia bisa membaca semua tulisan di papan tanpa salah sedikit pun, hingga jelas membuat semua murid beserta Pak Guru itu sendiri sangat terkejut. Hei brengsek, kau pasti telah curangkan anak ingusan. Yuya pun kemudian membela diri menjawab tidak, namun Pak Guru yang tidak peduli kemudian menyuruhnya dia memintanya datang ke ruang guru setelah pelajaran selesai. Entah guru ini benar-benar seenak jidat, dan apapun itu juga waktu pun cepat berlalu setelahnya. Yuya pun kemudian pergi ke ruang guru seusai kelas, dan Pak Gurunya itu pun menyuruhnya membawa semua kartus ke ruang klub sebagai hukuman. Pak Guru itu pun menegaskan jika harus dilakukan sendirian benar-benar ingin menyiksanya. Dia pun tertawa dalam hati karena isi dalam kartus itu bahkan memiliki berat 10 kg masing-masing. Namun Yuya tidaklah mempermasalahkannya, dan dia pun membuat Pak Guru sangat terkejut lagi dengan membawa semua kardus sekaligus. Dia pun akhirnya hanya bisa terdiam melihat Yuya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para murid yang berpapasan dengan Yuya pun juga jelas sangat terkejut melihat Yuya yang mampu mengangkat semua kardus itu, dan mereka semua terdiam. Yuya pun lega karena tidak lagi dibully, dan di tengah jalan kedua adiknya pun kemudian datang memanggilnya kakak bodoh. Keduanya terlihat sangat marah. Yuya pun kemudian bertanya tentang apa kedatangan mereka, apa butuh sesuatu, dan keduanya pun terkejut karena Yuya menjawabnya. Jadi apa dia beneran kakak kita? Keduanya pun kebingungan. Brengsek, tidak mungkin kita akan membutuhkanmu. Sialan, kau membuatku muak. Yuta pun meriaki Yuya membuatnya bingung karena tiba-tiba marah. Sora pun kemudian menjelaskan jika datang hanya untuk memastikan saja tentang rumor yang beredar. Aku memanglah banyak berubah, aku tidak menyangkalnya. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa digosipkan, bukan? Balas Yuya. Yuta pun kemudian bertanya apa yang sebenarnya sudah dia lakukan, dan Yuya pun terdiam karena tidak mungkin mengatakan jika telah menaikkan level di dunia lain. Kedua adiknya pun kemudian menuduhnya pasti telah oplas benar-benar menghinanya, tetap menganggapnya sebagai babi. Apa kau pikir bisa mengalahkan kami? Kau itu tidak punya kesempatan melawan kami, babi bodoh. Mereka pun terus menghina Yuya yang terdiam. Kenapa kau tidak menjawab? Pasti itu memang kenyataannya, bukan? Berapa banyak uang yang kau gunakan? Pasti mahal bukan untuk mengubah muka sampahmu itu? Atau kau menjual rumah kakek gila itu?
Mereka pun tertawa sangat puas hingga akhirnya Yuya pun kehabisan kesabaran menyuruh mereka diam. Aku itu tidaklah peduli semua yang kalian katakan selama itu untukku, tapi jangan coba menghina kakek, ucapnya. Yuta pun kemudian langsung menendangnya jatuh, namun Yuya tidaklah melawan karena bagaimanapun dia adalah adiknya. Siapa suruh kau bicara babi bodoh, kau lebih rendah dari kita dalam segala hal. Kau bodoh dan jelek, tidak ada satupun masa depan untukmu. Mereka terus mengolok-olok Yuya dan bersamaan dengan itu Kaori pun akhirnya tiba memarkirkan mobilnya di depan halaman sekolah. Para murid pun hanya melihat pembulian tersebut dengan diam dan tak lama setelahnya pun Pak Guru kemudian datang tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak malu mengajak anak SMP bertengkar? Ucap Pak Guru. Sura dan Yuta pun kemudian mengadu jika Yuya telah mengganggunya lebih dulu, terlihat seperti trio brengsek. Jelas saja Pak Guru itu ingin mengambil kesempatan untuk mengeluarkan Yuya dari sekolah, dan di saat yang sama Kaori pun kemudian datang mengalihkan perhatian semua orang karena seragam yang menunjukkan identitasnya sebagai murid Akademi Osei yang sangat terkenal. Kaori pun kemudian langsung berjalan mendekati Yuya, bertanya padanya apakah dia benar Yuya Tenjo. Yuya pun menjawab itu benar, samar-samar mengingatnya dan Kaori pun tersenyum. Apa kau tidak ingat? Kau yang menolongku sebelumnya. Yuya pun akhirnya mengingatnya dan dia pun berteriak karena saking terkejutnya. Yuya pun merasa lega karena dia selamat dan sehat, dan dia pun kemudian bertanya bagaimana bisa mengetahui namanya. Kaori pun menjawab jika itu karena telah melakukan investigasi semua hal tentangnya secara menyeluruh karena ingin berterima kasih. Jelas membuat Yuya sangat terkejut. Kaori pun kemudian berbisik bertanya kepada Yuya apa berat badannya sedikit turun, dan Yuya pun menjawab iya sedikit. Melihat mereka pun Yuta dan Sora menjadi penasaran, sementara pelayan Kaori pun kemudian mengingatkannya pada tujuan. Kaori pun tersentak mendengarnya dan dia pun kemudian mengundang Yuya untuk masuk ke Akademi Osei. Yuya pun jelas sangat terkejut karena Akademi Osei itu merupakan sekolah teratas dengan semua murid sangat bagus dalam segala bidang. Kaori pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai anggota OSIS Akademi Osei, sementara Yuya kebingungan. Aku di Akademi Osei? Apa itu mungkin? Ucapnya. Dan pelayan Kaori pun kemudian menjawab jika tentu saja itu mungkin karena ayah Kaori ternyata adalah kepala sekolah di sana. Dia pun menjelaskan jika undangan masuk ke akademi itu adalah rasa terima kasih dari ayahnya. Yuya pun termenung merasa tidak melakukan apapun saat itu dan Kaori pun membantahnya. Dulu semuanya pura-pura tidak melihat apapun. Hanya kaulah yang punya nyali untuk berdiri dan membela. Itu bukanlah sesuatu yang semua orang dapat lakukan. Tanpa keraguan, kaulah yang telah menyelamatkanku. Ya, aku senang kau mengundangku, tapi aku bodoh di sekolah dan aku tidak punya talenta. Tidak ada yang spesial dariku. Kupikir aku tidak cocok di Akademi Osei, balas Yuya. Kaori pun memintanya tidak perlu khawatir meyakinkannya, dan kedua adik Yuya pun kemudian datang. Bisakah kau mengundang kami daripada orang ini? Kita lebih baik 1 kali lipat dari dia dalam hal nilai dan olahraga dan semuanya. Kita juga sering ditabakan untuk membantu tim klub sekolah kami. Aku yakin kita akan lebih berkembang di Akademi Osei, jadi tolonglah. Dan Kaori pun kemudian langsung menolak mereka. Keduanya pun sangat terkejut dan Kaori pun kemudian memperjelas jika dia menolaknya. Yuya adalah pelindungku. Aku tidak bisa merekomendasikan kalian ke Akademi Osei kalau kalian menghinanya. Yuta dan Sora pun kemudian meminta maaf, menjelaskan jika semuanya hanyalah salah paham belaka, namun Kaori ternyata sudah menyelidiki mereka dan menemukan jika mereka sering membuli Yuya, kakaknya sendiri. Yuta pun kemudian meminta bukti dan pelayan Kaori pun menjawab apa yang dia lakukan barusan sudah menjelaskan semuanya. Kau menghinanya dengan keras dan mengancam Tuan Tenjo. Kau bahkan bertindak kasar, terlebih lagi tidak ada tanda-tanda dari guru brengsek itu untuk menghentikannya, ucap pelayan Kaori nampak kesal. Kaori pun kemudian mempertegas mengatakan jika mereka berdua itu tidak layak untuk Akademi Osei, dan keduanya pun hanya terdiam sangat kesal. Orang-orang pun menertawakan mereka, sementara Kaori kemudian meyakinkan Yuya lagi. Apa yang ingin kukatakan sebelumnya, Akademi Osei memprioritaskan mental. Kalau kau adalah orang yang dengan senang hati berbuat baik, kau lebih dari bisa diterima, ucapnya tersenyum lebar. Yuya yang masih bingung pun hanya terdiam dan dia kemudian meminta izin untuk mengantar kardus lebih dulu.
Singkat cerita setelahnya, Kaori pun mengajaknya untuk pergi ke Akademi Osei. Yuya pun terkejut karena Kaori yang diantar dengan mobil mewah dan dia pun bertanya apa memang selalu seperti itu, dan Kaori pun menjawab jika itu barulah terjadi setelah kejadian malam itu saja. Baguslah, jadi artinya sekarang kau tidak akan diganggu lagi bukan? Ucap Yuya menanggapinya dan Kaori pun terdiam. Dia pun tersenyum sendiri dan kemudian mengajak Yuya segera bergegas pergi ke Akademi Osei bersama, meninggalkan kedua adiknya yang jelas tidak terima karena telah dipermalukan. Dan di tengah perjalanan pun Yuya jelas tidak dapat menyembunyikan rasa gugupnya, masih merasa tidak pantas. Hingga akhirnya pun mereka sampai ke Akademi Osei yang bak istana kerajaan. Kaori pun kemudian mengantarnya berkeliling selagi para murid berada di kelas mengikuti pelajaran. Yuya pun bertanya apa tidak apa-apa dia telat masuk ke kelas, dan Kaori pun memintanya untuk tenang saja karena sudah mendapatkan izin dari Pak Kepala Sekolah untuk itu. Tidak lain itu adalah ayah Kaori sendiri, sehingga begitulah jalur orang dalam memang tidak ada tandingannya. Ngomong-ngomong, Yuya ini terus memanggil Kaori dengan Hojo-san atau nama keluarga, sehingga Kaori pun kemudian memintanya untuk memanggilnya Kaori saja. Dia pun kemudian membawa Yuya ke ruang kepala sekolah dan Pak Kepala Sekolah pun menyambutnya dengan baik. Pak Kepala Sekolah pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Tsukasa Hojo. Dia pun membungkuk mengucapkan rasa terima kasihnya pada Yuya dan Yuya pun memintanya tidak perlu membesar-besarkannya. Yuya, bagaimanapun pendapatmu, kau sudahlah bergerak. Itu adalah hal yang harus kau banggakan, balas Pak Kepala Sekolah memintanya lebih percaya diri. Yuya pun tersentak mengingat Kaori yang juga mengatakan hal yang sama sebelumnya, sementara Kaori pun kemudian juga mengucapkan terima kasih sekali lagi. Setelahnya mereka pun kemudian duduk bersama mengobrol santai. Yuya pun bertanya pada Kaori-san tentang mengapa dia sendirian malam itu, dan Kaori pun memintanya untuk memanggilnya Kaori saja tanpa embel-embel seperti San. Yuya pun bingung karena merasa tidak sedekat itu dengannya, terlebih lagi dia juga ketua OSIS dan anak kepala sekolah. Pak Kepala Sekolah pun tidak mempermasalahkannya dan Yuya pun akhirnya mengiyakannya. Dan untuk menjawab pertanyaanmu, aku itu ingin Kaori menjalani kehidupan biasa, jadi setelah dia SMP aku sudah tidak mengirim penjaga untuknya, ucap Pak Kepala Sekolah. Kaori pun memperjelas jika itu adalah kemauannya sendiri dan kemudian meminta ayahnya itu jangan khawatir, namun tetap saja sebagai orang tua ayahnya tidak bisa tenang semudah itu, apalagi setelah insiden kemarin. Dia pun menegaskan pada Kaori jika akan mengawasinya sementara waktu dan Kaori pun hanya terdiam. Yuya pun ikut senang melihat mereka yang sangat akur dan di saat yang sama juga mungkin agak merasa iri karena keluarganya jauh berbanding terbalik. Kembali ke topik utama, Pak Kepala Sekolah pun kemudian memperjelas bertanya pada Yuya apakah benar ingin mendaftar ke Akademi Osei dan Yuya pun terdiam. Aku akan senang kalau kau pindah ke sekolah kami. Bagaimana? Kau tidak perlu khawatir untuk SPP-nya, ucap Pak Kepala Sekolah. Tapi ku dengar kalau Akademi Osei itu tempatnya orang-orang jenius dalam sains ataupun olahraga. Juga mendorong belajar mereka semua dalam sekolah elit ini dengan seluruh kekuatannya. Aku tidaklah yakin orang biasa sepertiku yang tanpa talenta spesial bisa bertahan di sini, balas Yuya nampak ragu. Baiklah, coba katakan Yuya-kun, memangnya jenius itu menurutmu gambarannya seperti apa, balas Pak Kepala Sekolah. Itu seseorang yang bisa meraih segalanya atau seorang dengan talenta spesial bukan? Balas Yuya. Kau memang benar, tapi aku percaya jenius itu adalah seorang yang jika dihadapkan pada suatu masalah dapat menemukan solusi tercepat dari yang lainnya. Dengan kata lain, itu adalah seorang yang berpikir untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya. Selain itu, mereka sama saja seperti kebanyakan orang, tidak peduli mereka jenius atau tidak. Kalau mereka berusaha menemukan alasannya, suatu saat mereka akan berada pada tempat yang sama. Tentu saja masing-masing punya talenta tersendiri, tapi kau tidak perlu membatasi dirimu saat masih terlalu dini. Tidak salah kau mencoba hal berbeda dan mencari tahu apa yang kau sukai. Dan itulah tujuan akademi ini dibangun, agar para remaja dapat merasakan pengalaman yang seperti itu. Jadi jangan merendahkan dirimu, pelan-pelan bangun dirimu sendiri mulai sekarang, ucap Pak Kepala Sekolah dan Yuya pun terdiam. Pak Kepala Sekolah pun tidak memaksanya lagi dan dia pun kemudian memberinya waktu untuk berpikir lebih dulu melihat-lihat bagaimana kelasnya.
Beralih ke sisi kelas tahun pertama, keributan pun terjadi setelah seorang guru mengumumkan akan adanya seorang pengamat untuk kelas siang hari ini. Semua murid pun sangat penasaran dan guru itu kemudian meminta Yuya untuk masuk. Guru itu pun memintanya untuk memperkenalkan diri dan Yuya pun kemudian memperkenalkan dirinya seperti biasa. Dan keheningan pun kemudian muncul membuat Yuya cemas. Bu guru pun kemudian tertawa memecah keheningan dan dia pun menyuruh Yuya untuk duduk di bangku kosong pojok belakang. Yuya pun kemudian segera bergegas dan memberi salam ke teman sampingnya yang seorang gadis berambut pendek pendiam. Dia tidak menanggapi Yuya dan kelas pun kemudian dimulai. Yuya pun memperhatikan diam dan teman sampingnya pun kemudian memberikan buku untuknya. Yuya pun kemudian mengucapkan terima kasih dengan bingung karena tidak mengetahui namanya dan gadis itu pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Yukine Hyodo. Pelajaran pun terus berlanjut dan begitulah suasananya sangat berbeda dengan sekolahannya yang sebelumnya, bahkan Yukine selalu membantunya menjelaskan maksud bu guru. Dan setelahnya seusai pelajaran semua murid pun baru mengeluarkan semua isi hati mereka. Begitulah mereka tadi hanya diam mungkin karena menaati aturan saja karena masih dalam jam pelajaran. Berbagai pertanyaan pun muncul tentang pacar, aktivitas klub dari sekolah mana dan lain sebagainya. Yuya pun benar-benar menjadi pusat perhatian mereka, membuatnya kebingungan hingga seseorang pun kemudian meminta semua murid untuk tenang. Dia adalah seorang pria tampan bernama Ryo Igarashi yang kemudian memperkenalkan dirinya. Dia terlalu silau bagi Yuya karena dia adalah sosok pria yang sangat keren. Mengesampingkan itu, Ryo pun kemudian mengajaknya untuk makan bersama-sama. Yuya pun terkejut meski akhirnya menerima ajakannya karena kebetulan belum makan. Tapi Ryo-kun, bukannya tadi kau sudah makan siang? Seseorang murid lainnya pun bertanya. Ryo pun menjawab itu hanya sedikit saja dan dia pun kemudian mengajaknya pergi bersama juga. Ryo pun kemudian bertanya pada Yuya apa tidak apa-apa dan Yuya pun mengiyakannya. Seorang murid itu pun kemudian memperkenalkan dirinya bernama Shingo Kurata dan Yuya pun kemudian membalas memperkenalkan diri. Dan kemudian keduanya pun terdiam tanpa mengatakan sesuatu hingga akhirnya Shingo pun tertawa, begitu juga dengan Yuya. Yuya pun tersentuh karena senyuman orang-orang tidak menunjukkan maksud buruk sama sekali, merasakan sesuatu yang dekat. Ryo pun kemudian mengajaknya bergegas dan mereka pun kemudian pergi. Dan sesampainya di kantin, Yuya pun lagi-lagi sangat terkejut karena kantin yang begitu megah. Semua jenis makanan di seluruh penjuru dunia ada di sana dibuat langsung oleh koki bintang 3. Ryo pun kemudian memberikan buku menu pada Yuya dan ternyata harga semua makanan disamaratakan seharga 500 yen. Nampaknya itu adalah jumlah yang tergolong murah dan Ryo pun menjelaskan jika itu adalah bentuk bantuan dari kepala sekolah. Sebenarnya bahkan makan siang para murid digratiskan, namun begitulah untuk memilih makanan perlu membayar lagi. Mereka pun kemudian memesan makanan dan setelahnya makan mulai mengobrol lagi seperti biasa. Yuya pun bertanya tentang bagaimana aktivitas klubnya dan Ryo pun menjawab jika kebanyakan condong ke olahraga. Ryo pun kemudian bertanya pada Yuya apa mengikuti klub sekolah dan Yuya pun menjawab tidak karena begitulah dia saja selalu dibully di sekolah lama. Yuya pun kemudian bertanya balik padanya bagaimana dengannya dan Ryo pun menjawab jika dia bergabung dalam klub pulang sekolah. Yuya pun terkejut karena mengira dia seorang yang atletis dan Ryo pun tertawa menjelaskan jika memang benar dulu sempat mengikuti banyak klub namun akhirnya memutuskan untuk berhenti. Meskipun begitu juga dia tetaplah sering dimintai tolong oleh beberapa klub dalam pertandingan penting, seperti contohnya hari ini dia baru dimintai bantuan klub sepak bola. Dia adalah seorang yang sangat populer juga sangat berbakat yang performanya selalu sempurna. Shingo sangat senang dapat berteman dengannya. Dan adapun Shingo sendiri ternyata tergabung ke klub yang sangat unik, yaitu klub bermain game. Yuya pun menjadi tertarik dan Shingo pun tiba-tiba menjadi banyak berbicara. Dia pun merekomendasikan banyak game kepada Yuya mengeluarkan PSP miliknya. Yuya pun kemudian bertanya memangnya membawa PSP itu tidak dilarang dan Shingo pun menjawab tidak apa-apa selama tidak digunakan saat pelajaran. Di sekolah normal tentu pasti sudah dihukum berat, tapi di sini mereka percaya pada siswa mereka dan bahkan memperbolehkan klub bermain game. Jadi aku tidak akan mengkhianati kepercayaan mereka, balas Shingo. Yuya pun tersenyum mengetahui sekolah yang begitu bagus dan setelahnya Ryo pun kemudian bertanya padanya tentang klub apa yang dia ingin lihat. Yuya pun berpikir sejenak dan teringat jika di dunia isekai hanya memainkan tombak dan panah.
Dia pun kemudian menjawab mungkin tombak dan panah, sehingga mereka pun kemudian mulai dari klub panah lebih dulu. Yuya pun kemudian mencoba beberapa tembakan dan benar saja semuanya tepat sasaran karena dia memiliki cheat. Rio dan Shingo pun jelas sangat terkejut melihatnya, begitu juga seluruh anggota klub panah. Tetua mereka pun kemudian langsung mengajaknya bergabung secara alami dan Yuya pun menjelaskan hanya sedang melihat-lihat saja. Seorang gadis pun terlihat mengingat sesuatu ketika mendengar namanya yang memiliki nama keluarga Tenjo, dan dia pun kemudian bertanya kepada Yuya apakah memiliki adik kembar karena dulu dia pernah melihat adanya anak kembar yang ikut turnamen SMP yang juga memiliki nama keluarga Tenjo. Saat itu mereka memiliki nilai sangat bagus namun akhlaknya terlalu buruk. Anggota klub panah lainnya pun membicarakannya. Yuya pun mengakuinya mereka memanglah adiknya. Mereka memang jauh lebih baik di bidang olahraga daripadaku, ucapnya. Kau ngomong apa sih? Kok itu luar biasa tahu Yuya? Itu benar Yuya kun, kurasa kau punya talenta tersembunyi. Shingo dan Rio pun kemudian ribut sendiri karena merasa Yuya pasti bakal bisa memenangkan kejuaraan nasional, dan melihat itu pun Yuya terdiam karena baru pertama kalinya ada seseorang yang mengakui kemampuannya. Yuya pun kemudian terus lanjut melihat-lihat klub lainnya seperti klub musik, klub kutu buku, dan klub sepak bola. Semuanya memperlakukannya dengan sangat baik sehingga Yuya pun merasa senang dan nyaman. Akademi OC benar-benar akademi yang sangat baik, terlebih lagi gadis-gadis di sana jugalah sangat cantik. Yuya pun kemudian menghadap ke kepala sekolah setelahnya dan Pak Kepala Sekolah pun bertanya bagaimana kesan pertamanya. Yuya pun menjawab itu luar biasa, bahkan pelajarannya mudah dimengerti dan peralatannya juga lengkap. Tapi yang sangat membuatku takjub adalah bahwa semuanya menyukai apa yang dia lakukan, ucap Yuya yang kemudian menunduk. Di akademi sempurna ini aku tidak yakin kalau aku pantas. Apa aku ada nilainya? Daripada aku yang tidak mempunyai nilai tinggi yang bisa dibanggakan, mereka seharusnya membiarkan seseorang yang lebih berharga, pikirnya. Yuya kun memang benar kalau semua orang memiliki nilai mereka masing-masing. Namun bukankah ada hal yang bisa ditentukan oleh orang lain? Saat ini kau merasa bahwa kalau kau tidak pantas untuk masuk sekolah ini, benar kan? Tapi aku yakin kau itu seharusnya sudah pantas untuk masuk ke sekolah ini. Dan sekarang bagaimana menurutmu kalau kau belum tahu nilaimu sendiri, kau bisa mencarinya di akademi ini. Kau masih punya banyak waktu, jadi santai saja. Pak Kepala Sekolah pun kemudian mengulurkan tangannya. Yuya pun terkejut karena pernah mendengar kata-kata itu dari kakeknya. Dia pun terdiam sejenak memantapkan keputusannya, dan dia pun kemudian meraih uluran tangan Pak Kepala Sekolah tersebut menyatakan jika akan bergabung ke Akademi OC. Pak Kepala Sekolah pun tersenyum, tentu saja mau menerimanya dengan senang hati. Pada malam hari seusai dari Akademi OC, Yuya pun kemudian menghadap ke mendiang kakeknya. Dia menceritakan semuanya yang telah terjadi hingga akhirnya memutuskan untuk pindah ke Akademi OC. Proses perpindahannya memakan waktu 1 minggu, sehingga oleh karena memikirkan akan sangat sibuk, Yuya pun kemudian memutuskan untuk menikmati waktu di dunia isekai lebih dulu. Cerita pun berpindah setelahnya ke sisi kerajaan Alseria di dunia isekai. Entah berapa hari telah berlalu, Lexia akhirnya sudah pulih setelah terus beristirahat semenjak diserang para begal. Komandan Owen pun kemudian datang untuk penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu diserang iblis. Lexia pun kemudian menceritakan jika waktu itu dijebak oleh para bandit ke dalam hutan atau apa yang disebut sarang iblis. Komandan Goblin tiba-tiba muncul menyerang membunuh semua bandit, dan tapi seorang pria kemudian datang menyelamatkanku, ucapnya. Jelas saja mendengar itu Komandan Owen sangat terkejut karena waktu itu dia tidak melihat satupun. Ya, dia terlihat seumuran denganku. Dia pria berambut hitam dan mata yang indah. Dia terbalut armor hitam bagaikan bangsawan negara asing dengan kekuatan seperti kesatria, ucap Lexia dengan wajah memerah. Dia pun meminta Owen untuk melupakannya saja karena mungkin itu hanyalah halusinasi belaka, namun Owen pun menyangkalnya. Sebenarnya waktu itu aku juga merasakan keberadaan seseorang sesaat. Itu menghilang dengan cepat, jadi kurasa aku salah sangka belaka. Jadi orang itu benar-benar ada? Mungkin saja meski aku tidak tahu siapa dia, balas Owen. Lexia pun nampak lega karena itu bukan halusinasi, dan wajahnya pun memerah kembali menunjukkan bunga-bunga bangkai.
Memikirkan pria itu, Owen pun menjadi cemas karena seharusnya di kerajaan Alseria seorang perambut hitam sangatlah jarang dan dia pun menduga jika itu pasti berasal dari negara lain. Owen pun takut jika sampai terkena masalah dengannya karena di matanya jasad Komandan Goblin itu tidak seperti dibunuh oleh hasil perbuatan manusia. Dengan arti lain, dia menyadari jika Yuya adalah sosok yang sangat kuat. Di saat yang sama, Owen pun juga bingung tentang siapa yang berani menyerang Lexia, namun dia juga tidak memiliki jawaban. Dia bingung dan sementara itu Lexia masihlah saja melamun dengan wajahnya yang memerah. Melihatnya yang seperti itu, Owen pun semakin bingung dan secara mengejutkan Lexia pun memutuskan untuk datang lagi ke sarang iblis besar. Owen pun segera menghentikannya karena itu sangat berbahaya, namun Lexia sama sekali tidak memperdulikannya. Owen pun kemudian mengingatkannya jika itu bisa membuat Yang Mulia sangat cemas dan Lexia pun segera pergi menemuinya kalau begitu penuh semangat. Beberapa hari kemudian, Yuya pun datang ke dunia isekai. Dia ingin memperluas penjajahannya sehingga dia pun datang ke tempat di mana dia menyelamatkan Lexia karena itu merupakan titik jelajah terakhirnya. Dia pun kemudian masuk jauh ke dalam hutan dan tiba-tiba merasakan tekanan cukup besar mengartikan adanya monster kuat. Yuya pun kemudian menyelinap hati-hati memeriksanya. Dia pun mengaktifkan kemampuan pendeteksi dan benar saja dia menemukan seekor iblis beruang berlevel 450. Angka status serangannya bahkan mencapai 10.000, jelas merupakan monster terkuat yang pernah Yuya temui sejauh ini. Yuya pun kemudian menggunakan kemampuan assimilation menyatu dengan alam sekitar mendekati iblis beruang tersebut diam-diam. Dia pun kemudian mengeluarkan panah tak terlihat menembak iblis beruang tersebut tepat menusuk matanya dan iblis beruang itu pun meraung menggeliat kesakitan. Meskipun begitu, dia masihlah hidup menunjukkan betapa tangguhnya beruang tersebut. Yuya pun kemudian mengeluarkan tombak melesat menyerangnya dan secara tak terduga beruang tersebut mampu menangkisnya hanya dengan cakarnya saja. Beruang itu pun kemudian melesatkan pukulan menyerang balik Yuya yang segera mundur menghindar. Sial, menggunakan serangan biasa ternyata tidak mempan. Yuya pun bingung dan sementara itu sang beruang kemudian langsung berlari ke arahnya layaknya babi hutan. Yuya pun panik dan secara tak terduga beruang itu kemudian menyemburkan bola api. Yuya pun jelas sangat terkejut melihat itu meski dia berhasil menghindar. Apa ini? Apa dia menggunakan sihir? Aku memang pernah mendengar tentara menggunakan sihir sebelumnya, tapi bagaimana monster pun bisa menggunakan sihir? Yuya pun kemudian terus menghindari bola-bola api yang melesat ke arahnya. Sial, aku tidak bisa menggunakan sihir, juga tidak bisa pergi begitu saja. Karena api dan cakar itu, aku juga sama sekali tidak bisa mendekat. Yuya pun bersembunyi di balik pohon. Tidak bisa mendekat-kah? Apa harus kucoba? Yuya pun menyadari sesuatu. Dia pun kemudian berlari keluar berniat menghentikan api sang beruang lebih dulu. Iblis beruang pun kemudian menembakkan bola api ke arahnya sesuai dugaan dan Yuya pun langsung menghindar ke samping. Dia pun kemudian melemparkan tombaknya ke arah sang iblis beruang yang terbalut api menghantam tubuhnya. Dan benar saja api di sekujur tubuhnya pun kemudian menghilang. Yang tersisa hanyalah mengatasi cakarnya saja dan Yuya pun kemudian melesat menyerang dengan pedang. Sang beruang pun menahannya dengan cakar terhempas ke belakang dan Yuya pun segera mengaktifkan pendeteksi kelemahan. Dia pun menemukan jika titik lemahnya adalah pada perut bagian bawah. Yuya pun kemudian segera berganti ke Knuckle meninjunya secara beruntun dan sistem pun kemudian mengumumkan kenaikan levelnya menunjukkan jika sang beruang telah tewas. Beralih ke sisi lain hutan, Lexia beserta Owen yang datang pun mendengar suara keributan tersebut. Owen pun menjadi panik dan langsung memperingati Lexia jika sarang iblis sangatlah berbahaya. Dia memintanya kembali saja menyerahkan sisanya pada para prajurit, namun Lexia menolak. Dia menegaskan jika ingin berterima kasih secara langsung. Dia pun mempertegas jika itu untuk harga dirinya sebagai anggota kerajaan membuat Owen terdiam. Lexia pun kemudian mengajaknya bergegas karena merasa sudah sangat dekat dan dia pun memimpin jalan dengan sangat percaya diri meski bahkan Owen tidak merasakan apapun. Dia pun bingung dan akhirnya hanya menduga jika itu mungkin karena adanya darah F dari ibunya. Owen pun kemudian memerintahkan seluruh murid untuk tetap siaga dan tetap bersama sebelum kemudian pergi mengikuti Lexia. Beralih ke sisi Yuya, tak lama setelahnya dia pun mendeteksi adanya kumpulan goblin yang muncul dalam jumlah besar. Yuya pun kemudian mencoba mendeteksinya lebih jauh dan menemukan jika ada dua ras berbeda yang terdeteksi di mana salah satunya adalah manusia.
Dia pun menduga jika mereka mungkin sedang bertarung dan benar saja dugaannya itu tepat. Mereka tidak lain adalah pasukan Putri Lexia yang disergap sekelompok goblin elit. Mereka terlibat pertarungan namun jelas terlihat pasukan goblin mendominasi. Seorang tentara pun terlihat hendak tertebas pedang dan batu pun kemudian melesat menghantam goblin itu lebih dulu. Itu tidak lain dilemparkan oleh Lexia yang kemudian berteriak memprovokasi para goblin datang ke arahnya. Para goblin pun kemudian langsung mengepungnya dari segala sisi membuat Owen sangat cemas. Goblin-goblin itu pun kemudian menyerangnya bersama-sama membuat Lexia menjadi ketakutan dan pada saat yang sama pergerakan sangat cepat terlihat di dekat lokasi kejadian. Benar saja itu tidak lain adalah Yuya yang kemudian datang memenggal sekumpulan goblin yang menyerang Lexia tersebut. Lexia pun terpana melihatnya sementara Yuya kemudian langsung menyerang goblin-goblin lainnya. Pergerakannya sangatlah amat cepat hingga membuat Owen kebingungan tentang dari mana dia sebenarnya datang, terlebih lagi mata dan rambutnya itu berwarna hitam. Dia pun mulai berpikir apakah orang itu yang Lexia maksudkan, sementara Yuya terus membantai para goblin dan dalam sekejap berhasil membantai semuanya tanpa sisa. Semua prajurit pun sangat terkejut tentang betapa kuatnya dia dan Yuya pun segera menutupi wajahnya ketika menyadari adanya banyak orang. Dia pun kemudian hendak segera pergi namun dari belakangnya Lexia memeluknya lebih dulu menghentikannya. Yuya pun menoleh ke arahnya sangat terkejut untuk mendapatkan sebuah lamaran mengejutkan. Lexia benar-benar langsung mengajaknya menikah tanpa basa-basi, jelas membuat Yuya sangat terkejut. Owen pun kemudian menegurnya namun Lexia justru memarahinya balik. Owen pun kemudian mengingatkannya jika dia adalah seorang tuan putri namun Lexia sama sekali tidak peduli dan menegaskan jika itu adalah arti dari cinta pertama. Mereka pun ribut dan Yuya pun kemudian menawari mereka untuk berkunjung saja ke rumahnya lebih dulu jika berkenan karena hutan sangatlah berbahaya. Begitulah mereka pun kemudian datang ke rumah Yuya yang tidak lain ada di tengah hutan atau sarang iblis. Jelas saja mengetahui itu Owen sangat terkejut karena itu di luar akal sehatnya. Dia pun bertanya pada Yuya apa itu tidak berbahaya dan Yuya pun memintanya tidak perlu khawatir karena monster tidaklah dapat masuk ke rumahnya karena adanya sistem perlindungan. Owen pun menjadi semakin terkejut dan dia pun kemudian mulai kuat kamit bergumam sendiri. Di sisi lainnya Lexia pun menjadi gugup karena langsung diajak ke rumah mulai mencari cermin salah tingkah. Meskipun begitu dia tetap bertekad untuk berusaha sebaik mungkin dan Yuya pun hanya terdiam bingung. Mereka pun kemudian masuk ke dalam rumah sementara para prajurit berjaga. Owen pun kemudian mulai dengan memperkenalkan dirinya yang seorang kesatria pengawal Lexia sama dan dia pun kemudian membungkuk mengucapkan terima kasih. Yuya pun mulai cemas menyadari status Lexia dan dia pun mengalami shock terapi ketika Lexia memperkenalkan dirinya sebagai putri kerajaan Alseria. Yuya pun segera meminta maaf kepada Owen karena telah berbicara dengan santai sebelumnya dan Owen pun tidak mempermasalahkannya karena terlebih lagi memiliki hutang budi. Lexia pun nampak kecewa karena tidak dikenal dan Yuya pun segera meminta maaf memanggilnya Lexia sama. Lexia pun kemudian langsung menyuruhnya menghilangkan gelar kehormatan itu, jelas membuat Yuya sangat terkejut, terlebih dari sisi itu dia sangat mirip dengan Kaori. Owen pun langsung protes namun Lexia tidak peduli beralasan jika itu terlalu formal. Owen pun yang tidak ingin banyak berdebat pun kemudian memintanya untuk menjadikan itu panggilan spesial saja jika hanya berduaan dan Lexia pun menyetujuinya. Pikirannya mulai liar dan begitulah dia menjadi salah tingkah sendiri. Owen pun meminta maaf karena sudah salah jalur dan Yuya pun tidak mempermasalahkannya. Yuya pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Yuya yang tinggal di hutan. Mendengar nama asing itu pun Owen jelas sangat terkejut meski dia juga telah tidak berani menyinggung terlalu jauh. Owen pun kemudian menjelaskan jika tujuan kedatangannya adalah untuk menemuinya. Lexia pun kemudian memperjelas jika itu benar untuk berterima kasih secara langsung. Aku tahu tidak bisa berterima kasih dengan ucapan saja, jadi tolong nikahi aku, ucapnya. Owen pun jelas langsung menegurnya karena itu terlalu cepat, memintanya memikirkannya lagi. Lexia pun membantah karena pernah membaca buku tentang cinta yang dimulai dari pandangan pertama dan begitulah nampaknya buku itulah sumber pikirannya yang dangkal tersebut. Namun sayangnya Yuya menolak karena itu terlalu mendadak baginya. Lagi pula aku juga tidak pantas untuk berdiri disejajarkan dengan keluarga kerajaan, ucapnya. Dan menanggapi itu pun ternyata Lexia tidaklah marah sama sekali, melainkan dia kemudian mengulurkan tangan meminta Yuya untuk memulai dengan pertemanan kalau begitu. Yuya pun tersentak karena sebelumnya belum pernah ada seorang yang memintanya seperti itu.
Yuya pun bertanya memangnya tidak apa-apa berteman dengan orang tidak berguna sepertinya, dan Owen pun menjawab tidak masalah. Lexia pun bertanya lagi padanya apa tidak boleh, dan Yuya pun akhirnya menggapai uluran tangannya menjadikan Lexia teman pertamanya secara resmi. Lexia pun sangat senang mendengarnya, dan dia pun kemudian menggenggam tangan Yuya erat-erat dengan sorot mata penuh cinta. Mengesampingkan itu, Owen pun kemudian bertanya pada Yuya apakah dia mau datang ke kerajaan Assyria karena sang raja pasti juga ingin mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Yuya pun terkejut karena gambaran raja menurutnya adalah sosok berkuasa mengerikan, sehingga dia pun menolak beralasan itu terlalu mendadak. Owen pun meminta maaf jika permintaannya terlalu sulit, dan dia pun menjelaskan jika bagaimanapun Lexia itu sangat berharga untuknya. Penyelamatnya dianggap bahkan lebih dari sekedar tamu kerajaan. Juga kalau sang raja tidak berterima kasih dengan baik, mungkin saja kita menunjukkan kelemahan kita ke negara lain, ucapnya, dan Yuya pun cepat mengerti jika artinya ada banyak kerajaan lain. Baiklah, aku tidak terlalu paham adat sama sekali, tapi kalau kau yakin aku harus pergi, mungkin aku akan pergi, balas Yuya. Owen pun kemudian memintanya jangan khawatir, tidak perlu memikirkan etika, dan Lexia pun memperjelas bahkan dirinya saja juga tidaklah sempurna. Mereka jelas sangat senang, namun meskipun begitu juga Yuya tetaplah tidak ingin pergi saat ini juga karena terlalu mendadak. Owen pun tidaklah memaksanya, dan dia pun kemudian memberitahunya lebih dulu jika perjalanan ke ibu kota kerajaan memerlukan waktu 2 hari, belum ditambah lagi waktu tinggal dan beberapa persiapan lainnya. Sehingga singkatnya itu akan memakan waktu lumayan banyak, setidaknya 1 minggu. Yuya pun berpikir sejenak karena satu sisi juga tidak mungkin meninggalkan sekolah apalagi baru akan pindah. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mengambil waktu Golden Week saja 20 hari ke depan, dan Owen pun menyetujuinya. Setelahnya Yuya pun kemudian mengantar mereka keluar sarang iblis. Tentu mereka juga mengobrol sepanjang jalan hingga membuat Lexia merasa kesal karena menjadi gagal memiliki waktu bersama Yuya. Mengesampingkan itu, Owen pun akhirnya bertanya kepada Yuya tentang mengapa dia tinggal di sarang iblis. Yuya pun kemudian bertanya balik padanya memangnya sarang iblis segitu bahayanya, jelas membuatnya sangat terkejut. Yuya Dono, jadi Anda tinggal di sini tanpa mengetahuinya? Tidak, aku tinggal di sini karena beberapa alasan, balas Yuya. Maafkan kelancangan saya. Jelas saja kalau Anda tinggal di sini pasti Anda menjaga diri dengan ilmu rahasia. Hasil dari penelitian sihir dan ilmu rahasia harusnya juga menjadi dirahasiakan, dan itu tidaklah boleh dibocorkan ke yang lainnya. Ngomong-ngomong, arena ini disebut sebagai sarang iblis besar dan sangat berbahaya. Monster kuat yang bisa menghancurkan seluruh negeri sendirian menguasai tempat ini dalam jumlah banyak. Persaingan mereka dalam wilayah juga disebut sebagai kecocokan kelangsungan hidup tertinggi. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu sumber apa di sini yang belum terjamah. Itu karena orang biasa yang masuk ke sini kehilangan nyawa mereka. Di sini dipenuhi oleh sumber tidak terhingga, namun di saat yang sama bahaya yang luar biasa tersebut jika membuat orang-orang tidak bisa mendekat. Dan itulah apa yang disebut sebagai sarang iblis besar. Jadi aku yakin Anda di sini pasti untuk meneliti monster atau obat herbal, ucap Owen, dan Yuya pun hanya mengiyakannya. Dan adapun dari perkataannya itu pun Yuya akhirnya menyadari jika ternyata tempatnya tinggal bukanlah wilayah normal bagi penduduk dunia isekai. Sebenarnya aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kita sedang menjadi target sesuatu. Jika di waktu yang tidak diinginkan ada monster yang jauh lebih kuat dari sebelumnya seperti komandan goblin atau sejenisnya, mungkin ini akan menjadi situasi hidup dan mati, ucap Owen sementara Lexia mendekat ke Yuya. Yuya pun kemudian bertanya apa yang dia maksud, dan Lexia pun menjawab jika itu adalah monster yang dia kalahkan saat itu saat menyelamatkannya. Owen pun sakit kepala karena tingkat tuan putrinya tersebut, dan tak lama setelahnya sesosok monster mengintip dalam kegelapan hutan. Menyadari itu, Yuya pun kemudian langsung meminta Owen melindungi Lexia, dan dia pun segera melesat menyerang monster yang seperti monster batu tersebut dengan tombak. Owen pun panik karena monster itu sangat besar. Dia juga mulai mencemaskan Yuya karena bertarung seorang diri, dan akhirnya menyadari jika dia bukanlah orang jahat karena bahkan mau mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Begitulah awalnya Owen melakukannya karena adanya kemungkinan Yuya merupakan orang yang ingin menangkap Lexia. Namun melihat kekuatannya tersebut, jelas itu sudah menjadi tidak masuk akal lagi. Yuya bahkan dapat mengalahkan monster batu itu dengan sangat mudah, sehingga tentu saja dia tidak akan susah-susah jika memang ingin menangkap Lexia.
Owen pun mulai cemas takut jika sampai Yuya bergabung ke kerajaan lain, sehingga dia pun akhirnya mendukung Lexia untuk menikahinya. Mengesampingkan itu, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya berhasil keluar hutan dengan selamat. Tentu saja dalam perjalanan mereka bertemu beberapa monster kuat, namun begitulah Yuya mampu mengalahkan semuanya seorang diri. Owen pun semakin sadar jika kemampuannya itu sangatlah tidak ngotak dan merusak keseimbangan dunia. Bagaimanapun perpisahan pun akhirnya tiba. Yuya pun kemudian bertanya pada Owen apakah bisa bertemu lagi setelah 20 hari, dan Owen pun berjanji akan menyambutnya dengan baik. Dan sementara itu Lexia pun kemudian segera berlari ke arah Yuya memeluknya sangat erat. Aku tidak menyangka kita harus berpisah di sini, membuatku merasa kesepian. Tapi Yuya, sama aku belum menyerah hanya karena kau menolak lamaranku. Penampilanmu mengesankan sebelumnya dan kebaikanmu terhadapku dan para ksatria itu membuatku lebih jatuh hati kepadamu. Jadi di pertemuan selanjutnya aku akan membuatmu jatuh hati kepadaku. Aku bersungguh-sungguh, jadi persiapkan dirimu, ucap Lexia. Yuya pun hanya mengiyakannya, sementara Owen mulai komat-kamit lagi meski sebelumnya mengatakan ingin mendukungnya. Cerita pun berpindah setelahnya di ibu kota monster di sebuah villa. Di sebuah kamar terlihatlah seorang gondrong bertampang mengerikan dengan seorang berjubah yang tidak lain adalah seorang begal selamat yang sudah menyerang Lexia sebelumnya. Seorang gondrong itu pun kemudian meminta si begal menjelaskan semuanya mengapa Lexia masih hidup, dan begal itu pun kemudian menjawab. Dia pun menceritakan semuanya yang mana intinya mereka diserang oleh Jenderal Goblin ketika berhasil menangkapnya. Hanya itu saja yang dia tahu karena setelahnya dia kabur. Seorang gondrong pun kemudian bertanya padanya apakah identitasnya aman, dan seorang begal itu pun menjawab kemungkinan besar seharusnya aman karena mayatnya telah dikoyak hingga sulit diidentifikasi. Dan mendengar kata kemungkinan itu pun pria gondrong menjadi sangat marah. Jangan mencoba menutupi kesalahanmu yang mengakibatkan kegagalan. Bajingan seperti kalian yang tak bersaudara, apa kalian ingat karena siapa kalian masih hidup? Si gondrong pun berteriak, dan seorang begal itu pun menjawab jika itu berkat yang mulia. Baiklah, baguslah kalau kau paham. Kau punya satu kesempatan lagi, tapi kalau kau sampai mengacaukannya, aku tidak akan lagi membutuhkan kalian, ucap si gondrong. Seorang begal itu pun berjanji akan mengingatnya, dan dia pun kemudian pergi meninggalkan si gondrong yang masih sangat marah. Terlihat jelas jika dia sangatlah membenci Lexia, dan kemungkinan besar dia adalah orang yang menjadi dalang dalam penyerangan tersebut. Hari pun cepat berlalu, setelahnya akhirnya semua urusan perpindahan sekolah telah selesai. Di pagi hari Yuya pun datang ke sekolah mengenakan pakaian barunya, menemui Pak Kepala Sekolah lebih dulu. Mereka mengobrol seperti biasa, dan Pak Kepala Sekolah pun kemudian meminta Yuya untuk jangan ragu datang menemuinya atau Kaori jika membutuhkan bantuan. Ngomong-ngomong, Kaori sendiri saat ini sedang ada urusan OSIS sehingga dia tidak bisa datang. Singkat cerita, selesai sedikit berbincang-bincang itu pun Yuya kemudian datang ke kelas yang tidak lain adalah kelas tahun pertama yang sama seperti saat masa pengamatan. Bu guru pun sekali lagi mengumumkan bergabungnya Yuya Tenjo, dan semua murid pun menyambutnya dengan baik. Yukine pun menawarinya berbagi buku bersama lagi, sedangkan Ryo mengajaknya untuk berpesta nanti. Begitulah semua murid mulai ribut tidak seperti sebelumnya, sehingga bu guru pun harus meminta mereka untuk tenang. Yuya pun kemudian mengambil kursi duduk entah di mana dia berada. Anggap saja dia mengambil tempat duduk di samping Yukine, dan selagi berjalan seorang gadis pun terus menatapnya. Dan pelajaran pun kemudian berlangsung dari pagi hingga siang, dan kemudian di sore harinya adalah jam olahraga. Para pria bermain sepak bola, dan terlihatlah Ryo berhasil mencetak gol. Yuya hanyalah menonton saja dengan ditemani oleh Yukine, terkesan akan kehebatan Ryo tersebut. Yukine pun bertanya padanya apa tidak ingin bermain juga, dan Yuya pun menjawab sayangnya lisensi olahraganya baru akan jadi minggu depan. Yuya pun kemudian bertanya balik bagaimana dengannya, dan Yukine pun menjawab jika sedang istirahat saja karena para wanita memang dibebaskan setelah latihan dasar. Dan tak lama setelahnya seseorang pun kemudian datang bergabung dalam pembicaraan. Tepat sekali, kebanyakan para cewek memang datang ke sini untuk menonton para cowok yang lagi main. Maaf kalau aku mengejutkanmu, aku Kasama Kaede, senang bertemu denganmu, murid pindahan Kun, ucap sang gadis yang baru tiba. Dia pun kemudian juga langsung meminta Yuya untuk memanggilnya Kaede saja, dan dia akan memanggilnya Yuya Kun. Lagi-lagi seorang gadis menyuruhnya memanggil nama depan seperti itu, sehingga Yuya pun hanya terdiam.
Kaede pun kemudian menghampiri Yukine mengatakan sedang mencarinya. Yukine pun bertanya apakah memang ingin menonton juga, dan Kaede pun menjawab iya karena nampaknya para cowok sedang bersemangat. Suara sorakan gadis-gadis lainnya pun menggema di lapangan membuat para pria semakin bersemangat. Mengabaikan mereka, Yuya pun kemudian bertanya kepada Kaede apakah memang datang hanya karena Yukine. Kaede pun menjawab tidak, melainkan itu juga ingin berbicara sedikit dengannya. Dan pandangan mereka pun setelahnya teralihkan karena di lapangan tercipta sebuah gol. Gol yang diciptakan oleh seorang berjulukan bangsawan muda yang tidak beruntung. Dia adalah seorang bernama Ichinose yang menurut Kaede agak aneh meskipun sebenarnya tidak buruk. Dia sangat sombong, merasa sangat percaya diri akan kemampuannya. Dan seusai kick off berikutnya, dia pun kemudian membawa bola menendangnya sangat kuat, dan namun bola itu melengkung ke arah Yuya. Ryo pun berteriak akan kebodohannya tersebut, dan kepanikan pun tercipta di tribun penonton. Para gadis pun berteriak takut, dan secara tidak sengaja Kaede pun terjatuh. Bola tepat melesat ke arahnya membuat keadaan benar-benar sangat buruk, dan Yuya pun kemudian segera menyelamatkannya. Dia melompat menangkap Kaede dan kemudian menendang bola yang datang, menciptakan gol sangat mengejutkan. Dia pun juga dapat mendarat dengan sangat baik sehingga tentu saja seluruh teman sekelasnya menjadi sangat terkejut. Wajah Kaede pun memerah malu membuat Yuya segera meminta maaf menurunkannya, namun Kaede kemudian justru memegang bajunya lebih erat. Yuya Kun, apa gerakan yang kamu lakukan barusan itu seperti di manga atau fan action? Kau juga banyak otot padahal kau tidak terlihat seperti itu. Kaede pun memegangi tubuhnya dan berteriak. Dia pun kemudian memeluknya untuk merasakan punggungnya sehingga begitulah itu menempel. Yuya pun kemudian merasa deg-degan sehingga segera menurunkannya. Ryo pun datang meminta maaf atas apa yang terjadi dan Kaede pun tidak mempermasalahkannya. Dia tertawa menegaskan baik-baik saja dan memintanya untuk berterima kasih saja kepada Yuya. Semua orang pun langsung berkumpul karena terkesan akan kehebatan Yuya tersebut, sementara Ichinose kemudian berlutut meminta maaf. Kaede pun memintanya tenang saja dan Ichinose pun langsung mengulurkan tangan menawarkan dirinya untuk menjadi pelayannya. Kaede pun menolak dan selanjutnya Yuya pun menjadi targetnya. Namun ternyata dia hanyalah ingin memperkenalkan dirinya saja. Setelahnya dia pun kemudian menggenggam kedua tangan Yuya dan kemudian pergi. Begitulah tingkahnya agak aneh meskipun bukan seorang yang buruk. Lebih penting lagi itu juga membuat Yuya merasa senang karena semua orang nampak sangat baik. Jin pun berpindah setelahnya ke sisi Kaori yang nampak gelisah memikirkan Yuya yang sudah hadir di Akademi Ose. Dia penasaran apakah Yuya sudah memiliki teman merindukannya karena urusan OSIS menghalangi. Dan sementara itu di ruang ganti pakaian pun suara Kaede kemudian terdengar mengatakan betapa luar biasanya dia. Dan mendengar itu pun Kaori kemudian langsung mendatanginya karena ternyata mereka sudah saling mengenal. Kaede pun bertanya padanya apakah memang ada kelas olahraga dan Kaori pun menjawab iya. Dia pun bertanya balik bagaimana dengannya menunjukkan jika memang berada di kelas yang berbeda. Menanggapi Kaori, Kaede pun kemudian memberitahunya jika murid pindahan di kelasnya sangat luar biasa. Kaede pun menjelaskan semua detail kejadiannya pada Kaori sambil berganti pakaian sangat bersemangat. Begitu juga para gadis-gadis lainnya juga memiliki pandangan yang sama melihat Yuya sebagai seorang yang sangat keren. Kaede pun yakin jika dia pasti sudah punya pacar dan mendengar itu pun Kaori tersentak. Dia pun bertanya apa itu memang benar dan Kaede pun menjawab hanya menebak saja. Kaori pun tertawa dan Yukine pun kemudian mengajak Kaede segera bergegas kembali karena kelas selanjutnya akan segera dimulai. Kaede pun kemudian hanya menyemangati Kaori dalam jam olahraganya saja sebelum kemudian pergi. Kaori pun kemudian bergegas ke lapangan dengan perasaan yang agak aneh. Entah kenapa dia merasa lega mendengar perkataan Kaede hanyalah tebakan saja mengartikan munculnya bunga bangkai. Singkat cerita, waktu pulang sekolah pun akhirnya tiba. Yuya pun kemudian berjalan pulang, namun Kaori ternyata sudah menunggunya di depan gerbang sekolah. Apa kau akan pulang, Yuya-san? Ya, dan kau, Kaori-san? Aku masih ada sedikit urusan. Ngomong-ngomong, kau cukup menghabiskan waktu di sini. Aku senang kalau kau cukup menikmati kehidupanmu di akademi ini, balas Kaori. Ya, tempat ini adalah tempat yang sangat menakjubkan, semuanya orang-orang yang sangat baik. Aku masih kurang percaya diri terhadap diriku, tapi kupikir bukankah hal yang buruk untuk datang ke sini. Jadi terima kasih Kaori karena telah membawa aku ke sini, balas Yuya.
Kaori pun hanya tersenyum menanggapinya dan Yuya pun kemudian bertanya padanya lagi tentang mengapa berdiri di depan sekolah, apa sedang menunggu seseorang. Kaori pun menjawab tidak karena orang yang ditunggu sudah muncul dan kemudian bertanya pada Yuya apakah memiliki waktu luang. Yuya mengira jika itu mungkin tentang tugas OSIS sehingga dia pun menjawab iya. Kau masih belum beradaptasikan, mungkin kita bisa jalan-jalan sebentar untuk terima kasih buat yang tadi, balas Kaori yang sangat senang. Yuya pun terkejut memintanya tidak perlu memikirkannya. Kau itu sudahlah banyak membantuku, jadi tidak perlu menghabiskan waktu untuk orang sepertiku, balas Yuya. Kaori pun menjawab banyak ingin bicara saja dan Yuya pun akhirnya menurutinya. Tentu dia sempat ragu karena harus berjalan-jalan dengannya, namun melihat Kaori yang terlihat senang, dia pun tidak bisa menolaknya. Kaori pun kemudian membawa Yuya ke distrik toko dekat sekolah tempat anak-anak muda sering berkumpul. Kaori pun menunjukkan ini dan itu, mengenalkan banyak hal kepada Yuya yang seperti cangkang kosong. Hingga akhirnya Kaori pun mengajaknya untuk datang ke warung keripik karena ingin mencobanya. Yuya malu-malu kemudian menjawab boleh saja dan Kaori langsung menggandeng tangannya bergegas. Tak butuh waktu lama mereka pun menjadi pusat perhatian, terlihat seperti pasangan yang sangat menarik. Keduanya masing-masing tampan dan cantik, terlebih lagi seragam mereka menunjukkan seorang murid dari akademi yang terkenal. Khususnya Yuya, dia ternyata sudah sangat terkenal di kalangan anak muda meskipun dia belum menyadarinya. Yuya pun dengan cepat merasa cemas karena banyak yang tatapan ke arahnya dan seorang gadis pun kemudian mendatanginya untuk tanda tangan. Gadis-gadis lainnya yang iri pun kemudian berbondong-bondong mendatanginya juga. Yuya yang sangat terkejut pun tanpa sadar menarik tangan Kaori membuatnya mendekat. Saat berikutnya dia pun baru sadar jika telah bergandengan tangan dan dia pun berteriak sangat terkejut sementara Kaori memerah maru. Para gadis pun merasa mereka pasangan yang sangat manis, namun itu terlihat seperti cemooh bagi Yuya yang selalu dibully sebelumnya. Dia takut Kaori akan marah, namun yang terlihat adalah sebaliknya. Dia tersenyum dan dia pun kemudian memberitahu Yuya jika dia adalah pria pertama yang dia pegang tangannya selain dari ayahnya. Melihatnya Yuya pun merasa lega dan mereka pun kemudian pergi untuk membeli keripik. Kaori mendapatkan keripik edisi terbatas yang dia inginkan, namun sayangnya itu hanya tersisa satu saja sehingga Yuya hanya mendapatkan yang biasa. Kaori merasa tidak enak untuk itu dan Yuya pun meyakinkannya tidak apa-apa. Mereka pun kemudian makan bersama-sama di sebuah bangku taman dan keduanya pun saling menatap satu sama lain secara serasi mengatakan betapa enaknya keripik tersebut. Keduanya pun saling tersenyum dan Kaori kemudian menawarkan keripik miliknya. Yuya pun terdiam malu karena itu akan menjadi ciuman tidak langsung, namun Kaori terus meyakinkannya jika rasanya sangat enak. Yuya pun kemudian mencicipinya karena penasaran dan dia pun berteriak karena rasanya sangat enak. Kaori pun tersenyum merasa ikut senang dan saat berikutnya melihat keripiknya lagi dia pun terkejut ketika baru menyadari apa yang terjadi. Wajahnya semakin memerah dan dia pun menutup wajah sangat malu, begitu juga Yuya. Kaori pun meminta maaf karena sudah memperlihatkan sisi memalukan dan Yuya pun juga meminta maaf. Kaori pun kemudian menyatakan jika itu karena rasanya yang enak saja ingin berbagi dan Yuya pun menjawab itu benar sangat enak. Keduanya salah tingkah sendiri dan Yuya pun secara tidak sengaja justru meminta Kaori untuk mencoba punyanya juga. Yuya pun nampak bodoh setelah mengatakannya sementara Kaori tersenyum. Dia pun kemudian langsung mencicipi keripik milik Yuya dan dia pun tertawa karena rasanya yang juga enak. Rasa malu dalam diri keduanya pun mereda setelahnya dan mereka pun mulai mengobrol santai sembari lanjut makan. Waktu perpisahan pun akhirnya telah tiba karena hari yang sudah mulai gelap. Yuya pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Kaori karena sudah menunjukkan banyak hal. Ia terkesan terhadap dia mengetahui banyak toko dan Kaori pun menjawab itu tidak benar. Sebenarnya bahkan ini pertama kalinya aku pergi setelah sekolah karena latar belakangku dan ayahku orang-orang itu terlalu sopan kepadaku. Bahkan perempuan saja tidak pernah mengundangku pergi apalagi laki-laki. Jadi Yuya-san, kau adalah orang yang pertama. Kaori pun tertawa. Yuya pun merasa bersimpati mendengarnya dan Yuya pun kemudian mengatakan jika ini adalah kali pertamanya juga keluar dengan seorang gadis. Kaori pun kemudian bertanya memangnya tidak pernah keluar dengan teman atau mungkin pacar dan Yuya pun menjawab tidak, belum punya. Jelas Kaori sangat senang mendengarnya sehingga dia pun menyembunyikan wajahnya di balik tas. Sementara itu Yuya pun terdiam karena pendeteksi bahayanya melihat sesuatu yang mana ternyata itu adalah seseorang yang menjatuhkan box bawaannya.
Yuya pun kemudian segera berlari untuk membantunya dan Kaori pun tersenyum. Pembawa box itu pun kemudian mengucapkan terima kasihnya kepada Yuya setelahnya dan Yuya pun tersentak karena ternyata dia adalah bos kerja sampingannya yang dulu. Yuya pun kemudian menyapanya mengatakan lama tidak berjumpa, namun pemilik box itu sama sekali tidak mengingatnya. Apa kita pernah bertemu? Aku tidak akan melupakannya kalau kita pernah bertemu. Tapi bagaimanapun terima kasih, ucapnya yang kemudian pergi. Yuya pun terdiam meski menyadari jika memang sudah banyak berubah dan Kaori yang cemas pun kemudian memanggilnya. Memikirkan perubahannya itu pun Yuya kemudian bertanya pada Kaori bagaimana bisa dia tahu kalau itu dirinya saat bertemu lagi di sekolah lama. Kupikir aku banyak berubah pada pertemuan pertama kita, aku hanya ingin tahu saja. Kaori pun menjawab jika itu karena memiliki mata yang sama, mata yang baik dan tulus yang tidak berubah sedikit pun. Dari itulah aku tahu itu kamu, jawabnya tersenyum lebar. Yuya pun merasa lega karena memiliki Kaori di sisinya yang mau menerima dirinya yang dulu yang bahkan tidak bisa diterima oleh dirinya sendiri. Senyuman pun kembali pada wajahnya, namun tepat sesaat setelahnya Yuta kemudian datang. Ngapain di sini, abang sialan? Kulihat-lihat kau sedang bersenang-senang. Yuya pun kemudian bertanya padanya apa perlu bantuan dan Yuta pun menjawab hanya kebetulan lewat saja. Memangnya kenapa Pak aku sekarang tidak boleh berbicara denganmu hanya karena kau sekarang murid hebat dari sekolah elit? Balasnya. Kaori pun kemudian membela Yuya, memintanya untuk bicara dengannya saja langsung jika memang tidak terima dengan keputusannya kemarin lalu. Oh, kau mengingatku, kupikir cewek elit sudah lupa padaku, balas Yuta tersenyum. Entah apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, dia pun terhenti dengan sendirinya setelah melihat bodyguard Kaori yang bersembunyi. Dia pun kemudian pergi begitu saja hanya mengucapkan sampai jumpa. Para bodyguard Kaori pun kemudian mendekat sangat cemas, sementara dari atas jembatan Sora membawa preman yang sangat banyak di mana nampaknya adalah geng Red Ogre. Begitulah mereka masih saja ingin mengajar Yuya, namun sementara tidaklah bertindak karena adanya bodyguard Kaori. Hari berikutnya Yuya pun kemudian datang ke sekolah seperti biasa di pagi hari. Kaede pun kemudian langsung menghampirinya membawa majalah yang ternyata berisi fotonya bersama Miu. Yuya pun kemudian melihat Lia dan dengan cepat menarik perhatian para gadis ketika mengetahui jika Yuya adalah seorang model. Semua orang memujinya karena foto dalam majalah itu sangatlah luar biasa. Yuya yang rendah diri pun kemudian mengelak mengatakan jika itu hanya karena Miu saja yang membantunya menutupi kekakuannya saja. Kaede pun menyangkalnya karena jelas terlihat fotonya sangat natural dan dia pun kemudian menunjukkan satu foto lain yang diambil Pak Produser diam-diam. Yuya pun terkejut karena tidak tahu foto itu diambil. Kaede pun kemudian memojokkannya bertanya bagaimana bisa sedekat itu. Apakah mungkin kalian pacaran? Yuya pun menjawab tidak, itu tidak benar. Dan sesaat setelahnya Shingo pun kemudian datang menunjukkan berita viral yang menyebar di media sosial. Jelas itu tentang model newbie yang berpasangan dengan Miu. Shingo dan Ryo pun ribut membicarakannya sementara Yuya terdiam membantu mengira sedang di roasting oleh mereka. Ryo pun tertawa tidak menyangka akan memiliki teman seterkenal itu, begitu juga dengan Shingo. Yuya pun tersentak karena baru saja disebut teman dan Ryo pun mempertegas itu benar dan begitulah semuanya sudah berubah. Yuya kini dikelilingi oleh teman-teman yang sangat baik. Begitu juga Kaede mengaku sebagai temannya juga, namun Yukine yang tiba-tiba datang mengatakan jika dia masih terlalu jauh untuk itu. Semua orang pun tertawa bersama dan namun tak lama setelahnya suara keributan di luar mengalihkan perhatian mereka. Mereka pun kemudian melihat memeriksanya dan ternyata yang muncul di balik jendela adalah geng Red Ogre yang jumlahnya sangat banyak berbaris di depan halaman sekolah. Seorang guru olahraga pun kemudian keluar mengancam mereka akan memanggil polisi jika tidak pergi. Dan tongkat baseball pun kemudian langsung melayang ke arahnya setelahnya. Polisi kau bilang, maka kalau begitu aku akan memberantakan tempat ini sampai mereka datang, ucap Araki. Melihat mereka pun jelas saja semua murid menjadi panik ketakutan. Mereka pun bertanya-tanya siapa berandalan itu sebenarnya dan Yuya pun kemudian memberitahu mereka jika itu adalah geng Red Ogre, kelompok berandalan setempat. Rasa takut pun mengalir dalam diri Yuya secara alami mengingat masa lalu yang kelam dan di tengah-tengah Red Ogre tersebut terlihatlah kedua adiknya. Jelas saja itu membuat Yuya sangat terkejut. Masa-masa pembulian pun mengalir dalam kepalanya membuatnya sangat menderita sekaligus merasakan kemarahan.
Rio dan Kaede jelas sangat cemas melihatnya. Sang-o pun kemudian meminta mereka untuk tenang saja karena dia sudah menghubungi Pak Polisi. Yuya pun merasa sedikit lega mendengarnya, namun tak lama setelahnya Kaori justru datang menemui para berandal. Dia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan OSIS, memberitahu jika Pak Kepala Sekolah sedang tidak ada di tempat, bertanya ada keperluan apa. Dia berbicara dengan sopan entah apa yang sebenarnya dia pikirkan. Para berandal pun kemudian bertanya pada Yota apakah dia orangnya, dan Yota pun menjawab itu benar, menegaskan jika tapi yang dia incar adalah cowoknya. Melihatnya pun Kaori terkejut dan dia pun kemudian bertanya pada mereka apa tujuannya sebenarnya, memperingatinya jika polisi akan segera datang. Apa kau bertanya? Bukankah keadaannya sudah jelas? Jangan hanya menggertak, kalaupun ada polisi tetap saja kalian akan menjadi sandera kami. Lebih penting lagi bagaimana dengan dirimu sendiri, balas Sora dan Yota. Dan benar saja para berandal sudahlah mengepung orang-orang di halaman sekolah termasuk Kaori itu sendiri. Dia langsung didatangi oleh dua preman yang tidak lain adalah preman yang hendak memperkaosnya saat insiden malam. Rio pun sangat cemas, begitu juga yang lainnya, hingga bahkan Kaede ingin membantu meski Yukine langsung menghentikannya. Dan sementara itu Yuya masihlah terdiam. Dia tahu Kaori dalam bahaya, namun tetap saja rasa takutnya sangat besar sekalipun juga tahu sudah bertambah kuat. Shingo pun kemudian mencoba menenangkannya, mengatakan jika sudah menelpon polisi, dan Yuya pun memuji keberaniannya tersebut merasa rendah diri. Tidak kok, aku tidaklah jago olahraga, juga tidak sepertimu dan Ryokun. Aku tidak bisa berkelahi atau melakukan banyak hal, tapi aku tahu aku harus mencoba, jadi aku hanya mencobanya, balas Shingo. Yuya pun tersentak akan perkataannya tersebut, dan dia pun ingat jika kakeknya pasti juga tidak akan membiarkan seorang yang membutuhkan bantuan. Perasaannya bergejolak dipenuhi oleh kenangan baik itu buruk atau tidak. Aku dulu merasa memang tidak bisa menang, tapi aku harus melakukan sesuatu. Bukannya aku menjadi lebih lemah dibandingkan sebelum naik level, aku yang dulu lebihlah berani dibandingkan dengan diriku yang sekarang, pikir Yuya. Benar, dia dulu memanglah lemah, tak berdaya, gendut, jelek dan bau, namun dia berani tanpa ragu melindungi seseorang yang membutuhkan bantuan seperti saat insiden Kaori. Jadi kenapa sekarang aku harus ragu? Yuya pun kemudian langsung melompat keluar jendela, membuat semua murid sangat terkejut karena itu adalah lantai keempat. Yuya pun mendarat dengan sempurna dan kemudian langsung bergegas berlari melindungi Kaori. Yuya pun memintanya untuk segera mundur, dan jelas kedatangannya membuat geng Red Ogre semakin menjadi-jadi. Aha, si gendut akhirnya keluar kandang. Oh Yota, biar ku urus yang ini. Dengarkan bodoh, biar ku hancurkan mukamu supaya kembali ke kau yang dulu. Araki pun menghantamkan tokat baseballnya, namun Yuya mampu menghindari semuanya dengan sangat mudah. Bajingan pakai menghindar segala. Araki pun menjadi sangat marah. Teman-temannya pun kemudian membantunya menyerang bersama-sama dengan tokat baseball, namun Yuya berhasil menghindari semuanya dengan sangat mudah. Seorang tubuh kekar besar pun kemudian melayangkan tinjuan sumo sangat kuat, namun Yuya mampu menahannya. Bahkan lebih dari itu, pesumo kekar itu pun kemudian terhempas sangat jauh karena tanpa sadar Yuya melepaskan kekuatan sangat besar. Baiklah, cukup kalian semua, mundurlah biar aku saja yang melakukannya. Kau berani sekali main-main dengan Red Ogre. Bahkan tanpa dipinta Yota, kami pasti akan membunuhmu, ucap pimpinan Red Ogre yang kemudian melesatkan tinjuan beruntun ke arah Yuya. Pukulannya itu sangat cepat, jauh berbeda dengan orang-orang sebelumnya, namun tetap saja Yuya bisa menangkis semuanya. Apa kau juga berlatih tinju? Brengsek, matilah kau bocah. Pimpinan Red Ogre pun melesatkan tendangan kuat yang Yuya hindari dengan menunduk. Pimpinan Red Ogre pun tertawa karena telah mengambil pasir sebelumnya, dan dia pun kemudian melemparkannya ke wajah Yuya. Apa kau pikir aku akan bermain bersih? Ahaha, matilah bodoh. Pimpinan Red Ogre pun mengeluarkan pisau. Dia kemudian menyerang Yuya, benar-benar tidak ragu membunuhnya, dan Yuya pun kemudian meninju tangannya lebih dulu hingga pisaunya terjatuh. Yuya pun kemudian mengunci tangannya, membuatnya berteriak sangat kesakitan, dan dia pun kemudian menjatuhkannya. Tak lama setelahnya polisi pun akhirnya datang, membuat Yota dan Sora lemas karena Red Ogre telah berakhir. Yuya pun nampak bersimpati pada mereka, sementara pimpinan Red Ogre ternyata masih memberontak. Dia mengajar polisi yang mengikatnya sangat marah. Bangsatku Yota, semua ini adalah salahmu. Dia pun menghancurkan rantai yang mengikat kedua tangannya. Dia pun kemudian mencekik Yota, menyalakannya karena telah merencanakan penyerangan.
Sora pun kemudian membela Yuta, menyuruh pimpinan segera melepaskannya dan dia pun terlempar. "Kalian itu sama saja brengsek, tunggu giliranmu dan diamlah," teriak pemimpin. Para berandal pun mulai memberontak setelahnya karena jelas tidak ingin berakhir dalam penjara dan mereka pun mulai menghajar para polisi, menimbulkan keributan. Yuta yang nafasnya semakin berat pun berteriak meminta tolong dan Juya pun kemudian datang. Dia mencengkram tangan sang pemimpin sangat kuat, membuatnya terkejut, menyuruhnya untuk segera melepaskan Yuta. Menyadari besarnya kekuatan Juya itu pun pimpinan Red Ogre kemudian melepaskannya. Yuta pun menangis meski masih saja memanggil Juya sebagai kakak bodoh, sementara pimpinan Red Ogre yang ternyata masih tidak terima pun kemudian berteriak. Dia pun menyerang Juya hanya untuk membuatnya terhempas oleh tendangan sangat kuat. Itu secara refleks terjadi begitu saja karena perasaan Juya yang akhirnya kembali. Bagaimanapun juga Yuta itu tetaplah adiknya dan Juya tidak bisa meninggalkannya. Begitulah dia hanyalah seorang kakak yang ingin melindungi adiknya saja. Yuta dan Sora pun terus menangis seiring dengan suara-sorakan para murid yang terkesan akan kehebatan Yuya. Kaori pun kemudian segera mendatangi Yuya bertanya apa dia baik-baik saja dan Yuya pun bertanya balik. Kaori pun tersenyum membalas semuanya aman dan Yuya pun merasa lega. Dan tak lama setelahnya Sora dan Yuta pun kemudian bangkit berdiri mendatangi Yuya. Keduanya terdiam sebelum akhirnya Yuta kemudian bertanya pada kakaknya itu mengapa mau menolong meski sudah sangat kasar dan Yuya pun menjawab jika itu karena kau adalah adikku. Memang iya kalian kasar juga selalu menyalahkanku. Aku juga masih minder dengan kalian juga tidak bisa memaafkan kalian karena menghina kakek. Tapi bagaimanapun aku harus menolong keluargaku yang dalam masalah. Begitulah yang kupikirkan, balas Yuya. Air mata pun mengalir dari mata kedua adiknya, terlihat seperti mereka akhirnya menerima Yuya. Keduanya pun kemudian meminta maaf dan mereka pun terus menangis setelahnya. Hingga akhirnya mereka pun dibawa oleh polisi untuk dihukum dan Yuya pun membiarkannya karena tahu mereka juga tidak akan dipenjara karena masih di bawah umur. Kaori pun kemudian bertanya apa tidak apa-apa seperti itu meski mereka telah begitu parah dan Juya pun menjawab tidak apa-apa. Banyak hal memang sudah terjadi, aku juga belum memaafkan mereka. Tapi tenang saja, aku itu memang seperti itu. Faktanya Yuta memanggilku Aniki tidak seperti sebelumnya. Terserah apa kata orang, aku ya aku, balas Yuya. Dia pun kemudian meminta maaf kepada Kaori karena telah merepotkan dan Kaori pun tertawa. Tenang saja, lagi pula kau telah menyelamatkanku lagi. Mungkin aku akhirnya berani menyelamatkanmu kali ini. Tidak kok, kau memang menolongku dulu dan sekarang. Yuya-san kan pahlawanku, balas Kaori. Yuya pun tampak malu-malu dan tak lama setelahnya Kaede beserta Ryo, Shingo dan Yukine kemudian datang. Ya, aku dulu sendiri tidak punya apa-apa. Kukira cuma dunia sana tempatku bersantai, tapi ternyata tidak. Aku naik level dan bertemu banyak sekali orang. Levelku telah banyak mengubah hidupku dan akan terus seperti itu. Yuya pun tersenyum menikmati kehidupan barunya.